Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di channel Belajar IT. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar rumus fungsi haluk-up ya, Microsoft Excel. Ya, jadi jika sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat rumus fungsi VLOOKUP, maka yang ini adalah ya, atau pada kesempatan kali ini kita akan membahas rumus fungsi HLOOKUP dan bagaimana cara eh, memakainya atau mengaplikasikannya. Ya, perlu diketahui rumus HLOOKUP ini sama seperti VLOOKUP ya, fungsinya untuk mengambil data dari sebuah tabel ya. Hanya saja bedanya HLOOKUP ini dia mengambil data dari tabel bantu yang berbentuk horizontal ya, karena HLOOKUP itulah H-nya adalah eh, singkatan dari horizontal. Maka ketika kita menemukan tabel bantu seperti ini, horizontal ini ya, datanya ke samping ya, maka cara memunculkan datanya di tabel ini kita akan memakai rumus HLOOKUP. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh tabelnya. Baik, langsung saja bagaimana caranya. Oke. Di sini kita ketik sama dengan, lalu berikan rumusnya HLOOKUP, buka kurung. Nah, setelah itu diklik ya tombol acuannya atau kolom yang akan dijadikan acuannya. Setelah itu koma, lalu kita blok data yang kita butuhkan. Nah, di sini kita blok dari A sampai D ya. Setelah itu kita kunci dengan menekan tombol F4. Setelah dikunci, kita berikan koma, lalu karena kita akan memunculkan nama barang, maka kita berikan nilai 2 karena nama barang ada di urutan kedua setelah kode ya. Setelah itu berikan tanda koma lagi, lalu berikan false. Oke. Lalu setelah itu ditutup kurung, di enter. Nah, maka akan muncul sesuai dengan eh, data di bawah ini. Kita ketik di sini atau memasukkan kodenya A, maka munculnya sabun. Kita ganti atau kita rubah menjadi D, contohnya ya, di enter, maka menjadi gula pasir, ya, sesuai dengan data yang ada di bawah ini. Ya, lalu eh, selanjutnya kita masukkan untuk rumus harganya ya, untuk memunculkan harganya. Caranya sama saja, sama dengan lookup, buka kurung, ya, klik kolom atau sel yang akan kita jadikan acuan. Setelah itu koma, lalu kita blok. Setelah diblok, dikunci. Setelah dikunci, berikan koma, lalu kita akan memunculkan data harga, maka kita berikan nilai 3 ya. Lalu koma, setelah itu false, lalu tutup kurung, enter. Maka gula pasir harganya adalah 12.000 ya. Nah, untuk satuannya sama saja kita masukkan lagi look up, buka kurung, lalu setelah itu diblok ya. Setelah diblok, kita kunci, menekan tombol F4, berikan koma, setelah di koma, berikan nilai berapa? Nilai 4 ya.
karena kita akan memunculkan satuannya. Lalu kita false, setelah itu tutup kurung, enter. Nah, ya, gula pasir nama barangnya, lalu harganya 12.000, untuk satuannya adalah kilogram. Nah, setelah ini bisa kita langsung tarik saja ke bawah. Nah, sudah jadi ya. Nah, ini sudah sesuai. Nah, ini adalah eh, bagaimana cara memasukkan atau menggunakan rumus VLOOKUP ya. Sama seperti VLOOKUP, cuman bedanya eh, untuk VLOOKUP itu kita mengambil data dari tabel bantu yang vertikal. Nah, yang VLOOKUP ini mengambil data dari tabel yang berbentuk horizontal dari samping seperti ini ya. Oke, nah, lalu hmm, di sini ada perbedaan ya antara kenapa harus pakai false atau true. Ya sebenarnya sama saja. Cuma bedanya ketika kita memakai false, lalu kita masukkan kode yang tidak ada di tabel bantu tersebut atau tabel bantu ini. Contoh di sini kasusnya tidak ada kode E. Kita masukkan kode E, maka dia akan muncul error seperti ini karena tidak ada datanya itu ya ya. Nah, ini untuk memakai false perbedaannya ya. Nah, kalau memakai, kita kembalikan lagi, kalau kita rubah memakai true ya, ini perbedaannya true, maka ketika kita memasukkan kode yang tidak ada di tabel bantu ini, maka misalkan kita masukkan E lagi, maka yang muncul adalah gula pasir. Kenapa gula pasir? Karena memakai true ini dia hanya akan membaca data terakhir ya. Ketika kita memasukkan kode yang tidak ada di tabel bantu, maka dia akan membaca data terakhir dari tabel ini. Nah, kebetulan ini adalah data terakhirnya D gula pasir, maka dia akan membaca sesuai yang terakhir datanya seperti itu ya. Kita buktikan misalkan setelah E F G, misalkan kita G tetap gula pasir. Nah, ini kenapa ya? Karena ini memakai false ya. Coba kita pakai true, maka dia akan muncul harga sesuai dengan gula pasir 12.000. Nah, saya tentu rekomendasi saya ketika membuat tabel seperti ini kita pakai false saja supaya ketika kita memasukkan kode yang tidak ada di tabel bantu tersebut, jadi langsung ketahuan ya bahwa oh ternyata kode tersebut tidak terdaftar pada tabel bantu yang ada di bawah ini seperti itu ya. Kita rubah lagi misalkan menjadi C. Nah, oke ya. Baik, mungkin itu saja eh, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.